Enggak. Kelihatan pakai sablon enggak? Itu pakai sablon. Yang khusus panas enggak ada. Sama orang begini mereka jelang. Jangan pernah kita membentak orang tua, pakailah akhlak yang mulia. Misalkan disuruh sama orang tua, jangan belajar kok, jangan tua. Assalamualaikum. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Malam Bu. Langsung saja ya saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih dan selamat datang bagi Bapak Ibu guru hebat peserta webinar. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di ruang virtual dalam acara webinar komunitas belajar SMA PGRI Larangan Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur dengan tema disiplin positif. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya di sini selaku moderator yang akan membantu Bapak Ibu semua pada acara webinar malam ini. Saya Aira Rahmawati SPD. Saya guru matematika SMP Negeri 2 Karangpucung dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saya jauh-jauh dari Jawa Tengah, Bu, pengen gabung di webinar ini ya, Pamekasan Larangan Jawa Timur ya Bapak ya, Bapak Ibu. Mohon diterima ya Bapak Ibu ya. Oke. Boleh Bapak Ibu semua boleh memanggil saya Bu Rahma. Selama kurang lebih 2 jam ke depan. Oke. Selama kurang lebih 2 jam ke depan kita akan belajar bersama mengupas tuntas materi topik disiplin positif oleh narasumber hebat kita. Semoga Bapak Ibu guru selalu semangat dalam mengikuti webinar kita malam ini. Baik Bapak Ibu, jika semangat boleh dong mengisikan atau memberikan reaksi untuk semangat kita. Boleh jempol, boleh apapun itu. Silahkan Ibu, Bapak. Oke, terima kasih. Baik, ada pantun sedikit. Ke lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Bapak Ibu kok diam saja? Halo. Halo. Saya ada pantun, Bu. Halo. Lanjut, Bu. Pantun. Halo, Bu Rahma. Halo. 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 Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rahma. Saya ada pantun, boleh bilang cakep ya Bapak Ibu. Siap, lanjut Bu. Siap. Mengembala keledai, bawa Cakep. 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 Sebelum acara kita mulai, Cakep. izinkan saya membawakan pantun. Nah, pantunnya belum saya mulai. Cakep. Ini pantunnya Bapak Ibu. TV rusak jangan dipukul. Nanti bisa jadi mati.
Karena Cakep. sudah berkumpul, mari kita semangat untuk memulai acara ini. Cakep. Cakep, mantap. Cakep. Lanjutkan Bu, pantunnya. Cakep Bu. Baik. Ya, seperti di dalam kelas, Cakep, ada Bu. beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Bu. Yang pertama, silakan Bapak Ibu untuk menyesuaikan nama sesuai dengan format nama dan asal sekolah Bapak Ibu. Yang kedua, selama pemaparan materi oleh narasumber, Bapak Ibu boleh untuk memute mikrofon sehingga webinar dapat berjalan dengan nyaman dan kondusif. Namun, apabila nanti narasumber membutuhkan respon dari Bapak Ibu semua, Bapak Ibu boleh menyalakan lagi mikrofonnya. Oke, yang ketiga, pada sesi tanya jawab, silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa juga menanyakan melalui kolom chat. Yang terakhir, link absensi nanti akan dibagikan setelah pemaparan materi selesai. Baik, bagaimana Bapak Ibu, bisa disetujui? Bisa. Siap. Bisa Bu, siap. Siap Bu. Sepertinya Bu Nursanti sudah hadir atau belum? Sudah, Bu Bu. Nursanti sudah, terima kasih. Ya, Pak Daman. Ada Ibu Rahma. Baik. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Daman Fakih SSI. Izinkan saya memperkenalkan sedikit profil tentang beliau. Beliau adalah Kepala SMA PGRI Larangan. Beliau juga sebagai Ketua MGMP Matematika Pamekasan, sekaligus Ketua Komunitas Belajar SMA PGRI Larangan, serta sebagai keynote speaker webinar kita malam ini. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bapak Daman? Alhamdulillah baik Ibu Rahma. Bapak sibuk ya Pak? Sudah sibuk sekali. Ya, ini Sepertinya ada saya sering lihat BBGP, status Bu. Bapak. Ini ada DBBG Bu digeser sama teman. Oke. Kemarin dari Jakarta bersama teman saya nggih Bapak ya? Oke, betul. Oke. Ya. Selanjutnya kita sapa narasumber kita yang akan membersamai kita dalam memaparkan materi terkait salah satu topik di dalam platform Merdeka Belajar, yaitu topik disiplin positif, Ibu Nursanti MPD. Beliau itu guru SMP Negeri 2 Pandak Bantul, Yogyakarta, guru penggerak Angkatan 3, juga pengajar praktik di Angkatan 8, serta Ketua MGMP IPS SMP Kabupaten Bantul. Selamat malam Bu Nursanti. Selamat malam Bu Rahma. Selamat malam Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu Rahma. Nah, itu sedikit profil dari para pengisi acara kita. Nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan langsung perkenalan dari Bapak Daman dan Ibu Nursanti. Terima kasih sekali lagi telah hadir pada webinar ini. Semoga Bapak Daman dan Ibu Nursanti selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selanjutnya kami sapa juga untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, tenaga pendidikan, serta Bapak Ibu guru yang kami banggakan. Selamat datang dan selamat malam Bapak Ibu. Selamat datang. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan penyampaian arahan sekaligus membuka acara webinar malam ini oleh keynote speaker kita yang akan disampaikan oleh Bapak Daman Said. Kepada Bapak Daman Said, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh panitia webinar pada malam ini, yang saya hormati seluruh karyawan Dewan Guru SMA PGRI Larangan, yang saya hormati juga seluruh anggota webinar komunitas belajar SMA PGRI Larangan, yang saya hormati juga ada
sahabat saya Ibu Nur Santi selaku narasumber tunggal pada malam ini. Bu Nur Santi ini merupakan guru SMPN 2 Padak Bantul, Jawa Tengah. Beliau guru penggerak angkatan 3 dan pengajar praktek angkatan 8, dan Ibu Nur Santi juga ini banyak terlibat di platform Merdeka Mengajar. Kebetulan juga rekan saya sering bersama saya di PPM. Yang saya hormati moderator hebat Ibu Rahmawati, beliau guru SMPN 2 Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah, Bu ya? Iya, Jawa Tengah. Ya. Jawa Ini Tengahnya saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar SMPN 2 Karangpucung. Kebetulan kepala sekolahnya juga rekan saya, Bu Kasmiana. Beliau juga sering terlibat di platform Merdeka Mengajar. Dan juga ada teman saya ada Pak Yoki yang di SMPN 2 Karangpucung. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar SMPN 2 Padak Bantul, juga SMPN 2 Karangpucung yang sudah bisa berkolaborasi bersama komunitas belajar SMA Pegelarangan. Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi ini bisa menjadikan energi positif untuk kedepannya di dalam mengadakan webinar-webinar sehingga bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih juga yang saya hormati kepada seluruh peserta webinar pada malam ini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, Bapak Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir malam ini. Biasanya Bapak Ibu sekarang waktunya istirahat bersama keluarga. Namun dengan semangat belajar Bapak Ibu tetap menyempatkan luang waktunya walaupun malam hari. Jadi mari kita simak baik-baik paparan dari narasumber hebat Ibu Nur Santi agar Bapak Ibu hadir mengikuti webinar ini tidak sia-sia, dan juga Bapak Ibu jangan nanti di saat sesi berlangsung fokus pada mengikuti pencerahan-pencerahan di narasumber. Masalah absensi, masalah sertifikat Bapak Ibu nanti pasti ada, nanti tim media yang akan share langsung Bapak Ibu. Dan saya juga ingatkan untuk link absensi mohon memasukkan Gmail, alamat email yang valid Bapak Ibu, karena nanti otomatis masuk ke email Bapak Ibu. Pada malam hari ini komunitas belajar SMA Pegelarangan mengangkat tema tentang disiplin positif Bapak Ibu, bagaimana kita menerapkan disiplin positif dan lain-lainnya Bapak Ibu. Komunitas ini webinar ini diselenggarakan oleh komunitas belajar SMA Pegelarangan yang merupakan komunitas dalam sekolah yang mana tujuannya belajar bersama Bapak Ibu, kita sharing bersama, berbagi praktek baik. Jadi kita bukan menggurui, ayo kita kolaborasi. Pada malam ini kita kolaborasi dengan Bu Nur Santi, Ibu Rahmawati. Mudah-mudahan Ibu Rahmawati tetap selalu jangan cukup di sini saja Bu Rahmawati, jika dibutuhkan kami, mudah-mudahan Bu Rahmawati siap seperti itu Bapak Ibu. Komunitas belajar SMA Pegelarangan ini Bapak Ibu ada program daring dan luring Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan daring kita adakan setiap minggu satu kali Bapak Ibu. Jadi setiap minggu kita adakan daring yaitu webinar, dan bulan Juni kita full juga sudah 4 kali, dan untuk Juli slotnya sudah ada Bapak Ibu. Jadi kalau masalah narasumber memang kami banyak teman-teman di PPM juga di cerita praktek dan di komunitas-komunitas lainnya, sehingga kita lancar melaksanakan seperti itu Bapak Ibu. Untuk kegiatan luring kita lakukan di sekolah sesuai dengan sikon, situasi dan kondisi di sekolah. Misalkan kita itu waktu jam istirahat gitu. Dari Sabtu misalkan jam 7 sampai jam 9, tidak seperti itu Bapak Ibu, karena juga tahu kesibukan Bapak Ibu juga selaku pendidik, yaitu memberikan proses pembelajaran kepada murid. Jadi saya tidak ingin dengan adanya seperti ini juga meninggalkan murid di dalam sekolah Bapak Ibu, seperti itu. Dan kebetulan saya juga di sini di BPGP Jawa Timur membahas tentang komunitas belajar dalam sekolah. Jadi Bapak Ibu terutama kepada Ibu Rahmawati, saya tidak bisa mengikuti sesi sampai selesai Bu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini kebetulan agenda padat, jam 7 sekarang sebenarnya saya sudah mengisi, tetapi minta waktunya sama
rekan narasumber saya untuk mengisi 15 menit saja. Jadi jam 7.15 menit saya akan kembali ke kelas itu. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bu Rahmawati, Bu Nur Santi, sampaikan salam saya kepada Bukas, juga Pak Yoki, sudah bisa kolaborasi SMPN 2 Karangkucung, luar biasa. Bapak Ibu Pak hebat Yoki sudah semuanya. hadir, Bapak. Oh ya, Alhamdulillah Bapak Ibu. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada peserta webinar pada malam ini yang sudah antusias mengikuti webinar pada malam ini. Saya pribadi atas nama Daman Said dan juga atas nama Kepala SMA PG Larangan dan juga atas nama komunitas belajar SMA PG Larangan, apabila ada sesuatu yang tidak berkenan di Bapak Ibu, mungkin dari segala sesuatunya kurang berkenan di hati Bapak Ibu, baik penyambutan teknis dan lain-lain, ini kemampuan kami bersama teman-teman, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar pada malam ini saya nyatakan dibuka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dan arahannya Pak Daman. Baik Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari narasumber hebat kita yang tentunya sangat informatif dan sudah dinantikan oleh kita semua. Saya berharap selama berlangsungnya paparan dari narasumber, Bapak dan Ibu guru hebat dapat menyimak serta apabila ingin mengajukan pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa menuliskan langsung di kolom chat dengan format nama, asal sekolahan, dan pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, baik Bapak Ibu, rasanya sudah tidak sabar lagi ya. Langsung saja Bapak Ibu, ini dia pemaparan mengenai topik disiplin positif oleh Ibu Nur Santi MPD. Kepada Ibu Nur Santi kami persilahkan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Rahma. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, sehat-sehat ya, dari Selamat Sabang malam, sampai Ibu. Merauke ya. Selamat malam juga ada Ibu Herta. Selamat malam Bunda. Sampai kita reuni lagi di sini ya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam juga Bu. Iya, selamat malam Pak Daman. Ya. Malam Bu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk belajar bersama dalam forum webinar yang difasilitasi oleh MGMP Matematika SMA PGRI Larangan ini ya. Pak Daman, betul ya Pak? Oh, ini komunitas sekolah kok ya, SMA PGRI Larangan. Komunitas Bu. Iya, bukan MGMP-nya kok ya. Ya, mohon maaf. Ya, Terima kasih komunitas, kepada Bu. Pak Daman yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berkolaborasi pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bisa bergabung dalam webinar kita pada malam hari ini. Tak lupa juga terima kasih kepada Ibu Rahma yang telah memandu jalannya kegiatan webinar kita. Apresiasi yang sungguh luar biasa ini untuk SMA PGRI Larangan ya, karena komunitas belajar sekolahnya itu sudah mencapai level nasional yang sudah wow seperti itu ya, sehingga nanti bisa menginspirasi kita semua dalam mengembangkan komunitas. Baik, sebelumnya mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Mohon maaf, apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Sudah. Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan webinar kita pada malam hari ini kita akan
bicara tentang disiplin positif. Apakah iya ya kalau kita itu harus melakukan suatu kegiatan yang disiplin itu harus dipaksa terlebih dulu baru mungkin terbiasa? Itu mungkin suatu kalimat pemantik yang sering kita dengar ya. Apakah itu tidak bisa otomatis muncul dari dalam diri kita sendiri, tetapi harus dipaksa dulu seperti itu. Nah, mungkin tadi sebelumnya sudah diperkenalkan oleh Bapak Daman dan juga oleh Ibu Rahma selaku moderator. Kita berkenalan, berarti untuk sesi ini kita lewati saja. Baik Bapak Ibu, ini tadi sekilas yang sudah disampaikan tentang diri saya. Saya adalah teman belajar bersama dengan Pak Daman Said juga. Kebetulan kemarin kita baru pulang dari Jakarta untuk kegiatan penulisan cerita praktik bersama Pak Yogi juga kemarin, yang satu sekolah sama Bu Rahma. Iya, Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin izinkan saya untuk sedikit bertanya kepada Bapak Ibu semua tentang disiplin. Apa yang Bapak Ibu ketahui soal disiplin? Mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat, atau mungkin ada yang coba mau raise hand untuk menyampaikan pendapatnya tentang apa itu disiplin yang sudah Bapak Ibu ketahui. Monggo silakan. Monggo Bapak Ibu, Silakan. dipersilahkan. Oke, Pak Aris ya. Pak Aris. Iya, Pak Aris dulu mungkin, monggo silakan Pak. Boleh dibuka mikrofonnya untuk bisa berpendapat apa itu disiplin. Oke, terima kasih banyak Bu. Sebelumnya saya minta maaf kalau kamera saya off-kan, soalnya saya di daerah Bu. Kalau kamera saya buka nanti jaringannya tidak kuat Bu. Ya, silakan Pak, tidak apa-apa. Pada Bu Nur Santi atas kesempatan untuk memberikan sedikit tentang disiplin. Yang saya ketahui tentang disiplin itu adalah sesuatu nilai yang universal, di mana nilai itu dia tidak memandang agama ataupun suku. Yang namanya manusia pasti senang yang namanya disiplin atau nilai universal. Itu sedikit tentang disiplin pengetahuan saya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Pak Aris. Ya, menurut Pak Aris disiplin itu adalah suatu nilai yang bersifat universal, yang di situ tidak memandang perbedaan agama, suku dan sebagainya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Aris. Ini ada juga yang sudah menulis di kolom chat ya, Bu Vivin. Disiplin merupakan perasaan dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Oke, kemudian Bapak Isam, kesadaran diri seseorang untuk mau melakukan sesuatu sesuai dengan aturan berangkatnya dari diri sendiri. Oke, ini semua yang sudah Bapak Ibu sampaikan ini betul ya. Jadi disiplin itu memang ada yang muncul dari dalam diri, namun ada juga yang memang harus sedikit dipaksa. Mungkin kita lanjutkan dulu untuk ke slide berikutnya ya. Oke. Nah, sekarang boleh Bapak Ibu menyampaikan suatu pertanyaan mungkin ya, atau soal gitu. Apa yang Bapak Ibu pertanyakan soal disiplin? Monggo silahkan. Mungkin ada yang mau menyampaikan, boleh langsung open mic, boleh juga menuliskan di kolom chat. Atau tadi yang sudah raise hand di pertama yang belum sempat untuk berpendapat, Bu Endang mungkin boleh? Ya, silakan Bu Endang. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Nur Santi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Aris tadi, untuk disiplin itu adalah suatu tindakan yang mengarah ke karakter seseorang yang positif. Saya tekankan di sini yaitu karakter positif, di mana di situ seseorang dengan penuh kesadaran melakukannya
memenuhi atau mentaati suatu peraturan tertentu yang ada di komunitasnya. Artinya itu kedisiplinan itu walaupun mungkin ada faktor dari luar, tetapi yang terpenting itu dari dalam pribadi masing-masing untuk memenuhi kedisiplinan tersebut. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Indah, jawabannya luar biasa ya, lengkap sekali. Jadi suatu tindakan yang mengarah pada karakter positif ya, yang dilakukan dengan penuh kesadaran atau ketaatan dalam komunitas. Oke, jawaban yang luar biasa. Mungkin nanti Bapak Ibu juga mempunyai jawaban yang tidak kalah hebatnya dari Bapak Ibu yang sudah sampaikan tadi. Baik, mohon izin untuk kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Ibu dan Bapak, mungkin saya mau minta tolong ya ini pada Ibu Bapak semua. Mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan alat tulis, pulpen sama kertas. Tolong Bapak Ibu nanti tuliskan nama Bapak Ibu sebanyak 20 kali di kertas. Ya, coba boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Mungkin waktunya 1 menit selesai ya Bapak Ibu untuk menuliskan nama Bapak Ibu sebanyak 20 kali. Bisa dimulai dari sekarang. Ibu Rahma minta tolong nanti kalau sudah 1 menit mungkin bisa diingatkan untuk waktu kita. Oke, ini sambil saya bacakan. Disiplin menurut Pak Yogi. Disiplin itu taat dan patuh pada aturan atau nilai, baik tanpa paksaan dan tidak merugikan orang lain. Oke. Oke, Pak Yogi. Pak Yogi ikut menulis juga ya. Ada yang sudah selesai, Bapak Ibu? Atau masih proses? Alhamdulillah sudah Bu. Sudah selesai, oke. Masih ada waktu ya sedikit, belum 1 menit. Yang lain bisa menyelesaikan. Oke. Sudah semua Bapak Ibu? Sudah. Oke. Baiklah Bapak Ibu. Kalau sudah, ya sekarang saya mau bertanya nih kepada Bapak Ibu semua. Enak nggak sih jika dipaksa? Jadi dipaksa dulu baru terbiasa. Seperti ini tadi, Bapak Ibu saya paksa untuk menulis nama sebanyak 20 kali. Nah, ini mungkin ada dari Bapak Ibu yang mengutarakan pendapatnya, boleh langsung saja raise hand. Silahkan Bapak Ibu, enak nggak sih jika kita itu dipaksa? Pak Ares, oke Pak Ares, silahkan Pak Ares. Yang namanya dipaksa Bu, ya sudah pasti tidak enak. Kenapa? Kayaknya kita melakukan sesuatu karena bukan atas kehendak dari dalam hati sendiri, tapi karena adanya informasi dari luar yang merespon kita untuk melakukan sesuatu. Demikian Bu. Oke, terima kasih. Berarti ini tadi Pak Aris itu merasa nggak enak ya saya paksa untuk menulis nama 20 kali. Buat apa sih Bu Santi meminta kita untuk menulis nama 20 kali dengan kerjaan aja kayak gitu mungkin ya. Oke, betul sekali jawaban Pak Aris. Jadi mohon maaf, ini tadi saya ya bukannya memaksa ya, cuman ingin sedikit menunjukkan bahwa kalau kita dipaksa seperti ini sebetulnya rasanya itu sangat tidak enak gitu ya, tanpa kita tahu alasannya apa Bu Santi kok nyuruh saya untuk menulis nama sampai 20 kali, emang mau dikasih hadiah apa gitu ya, nanti hadiahnya minta kepadaman seperti itu. Jadi memang kalau dipaksa itu adalah hal yang tidak enak ya, jadi kita melakukannya itu pun mungkin tidak ikhlas seperti itu. Nah,
mohon izin untuk saya lanjut ke slide berikutnya ya Bapak Ibu. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, boleh berbagi nih ya, apa yang dirasakan saat menulis? Apakah Ibu dan Bapak merasa maksimal saat mengerjakan? Nah, coba, monggo silahkan Bapak Ibu, boleh untuk menanggapi. Boleh di kolom chat, boleh langsung resen. Oke, Bu Sri Deliana, silahkan Bu Sri. Saya rasanya waktu dipaksa itu rasa tertekan. Kemudian tidak maksimal, tulisannya tidak rapi. Kemudian jaraknya tidak sama gitu. Ya. Oke. Terima kasih ya Bu Deliana, betul sekali bahwa ketika dipaksa itu rasanya tertekan, apalagi dalam waktu 1 menit harus menulis nama. Bisa dibayangkan kalau namanya itu panjang sekali gitu ya. Kemudian tidak maksimal, tulisannya tidak rapi, tidak seperti kalau kita menulis ijazah itu ya rapi, kemudian bagus kayak gitu ya. Dan jaraknya juga kadang asal gitu ya, jadi mungkin dilihat itu kurang nyaman gitu ya ketika kita melihatnya. Kemudian ini yang di kolom chat coba saya buka ya, saya hanya menulis nama depan saja karena malas dan nggak tahu tujuannya. Betul nih Pak Yogi. Kemudian Bu Martiana, yang dirasakan saat menulis itu butuh keseriusan untuk tidak apa itu tadi sebentar sudah bergeser. Sudah taat perintah. Sebentar ini yang dirasakan saat menulis keseriusan bisa menulis. Kemudian ada lagi tidak konsentrasi, mengeluh rasa tertekan dan sangat ketakutan ketinggalan, rasa resah. Oh, kan tadi Bu Nunung takut ya saat menulis itu. Padahal saya tidak menakut-nakuti, mohon maaf ya Bu Nunung ya. Oke, kemudian sudah. Baik Bapak Ibu, memang betul sekali apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan baik dalam kolom chat maupun yang disampaikan secara langsung, bahwa memang ketika kita dipaksa itu rasanya juga nggak nyaman gitu ya, apalagi menulis hal yang kita tidak tahu untuk apa tulisan itu dibuat seperti itu. Jadi di awal tidak ada kesepakatan untuk alat tulis menulis, jadi ketinggalan. Oke, jadi belum dipersiapkan sebelumnya seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan mungkin untuk pertanyaan berikutnya. Kira-kira kenapa merasa begitu? Kalau ada satu hal yang bisa diperbaiki, kira-kira apa yang bisa diperbaiki? Nah, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait menulis ini tadi, silahkan. Nih kalau Bu Endang tidak ada kesepakatan itu ya. Bu Sri Deliana silahkan. Tidak Bu, salah pencet. Oh sangat pencet, oke. Jadi mungkin hal apa yang bisa diperbaiki dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau misalkan ini ya, tadi kalau Bu Endang menyampaikan bahwa tidak ada kesepakatan awal adanya alat tulis menulis jadi ketinggalan. Jadi mungkin solusinya berarti harus ada kesepakatan di awal yang disampaikan oleh moderator misalnya ya untuk menyiapkan alat tulis mungkin seperti itu. Tadi ada yang resen, silahkan Ibu. Ya Bu Endang, silahkan. Ya terima kasih Bu Nur. Saya menyampaikan pendapat kembali. Yang pertama, kalau saya sendiri, saya justru berarti saya yang kurang konsentrasi dalam mengikuti webinar ini. Berarti saya seharusnya dari awal itu mendisiplinkan diri, jika mengikutinya saya harus menyiapkan segala peralatan yang saya butuhkan gitu. Terus baru pada akhirnya tetap seharusnya pada kesepakatan awal di saat sesi seperti ini ada kesepakatan awal, yaitu di mana disampaikan apa-apa yang perlu kita siapkan selaku anggota atau pengikut
dari webinar ini. Seperti itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Endang, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Endang ini ya. Tapi ini memang sengaja Bu kita buat seperti ini gitu. Jadi karena kita memang ingin sama-sama belajar tentang disiplin, ini memang sengaja kita setting seperti ini. Jadi kita tahu ya tentang kesiapan kita masing-masing untuk mengikuti sesi webinar pada kesempatan malam hari ini. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk ke slide berikutnya. Oke, ini kita akan bersama-sama menonton video. Videonya tidak terlalu lama, mungkin hanya sekitar 3 menit, yang akan memberikan gambaran kita tentang disiplin positif. Mohon izin untuk saya share videonya. Drama bebas. Mau drama bebas. Sebentar, kayaknya salah ini sebentar. Oh ya, bukan ini ya? Belum ada, Bu. Sebentar, iya. Sebentar. Linknya mungkin Bu yang harus diklik dulu linknya. Belum di slideshow Bu. Kalau belum di slideshow gitu Bu. Di slideshow dulu Bu. Atau bisa saya bantu? Boleh, silahkan Bu. Boleh, Siap. silahkan. Sudah nampak belum? Belum ada suaranya? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Atau bisa dibantu sama untuk saya bantu Bu. Belum masuk. Kalian semua, wah. Di tempat saya sudah ya. Nggak nampak, Bu. Cuma kelihatan tulisannya toh. Mohon Iya betul. Soalnya belum ada. Tulisan. presentasinya menemeskan di stop kemudian ambil kembali Bu yang video. Ini dalam satu PPT ini. Mungkin terpisah nanti. Lainnya ya masih belum bergeser. Mungkin saya screen-nya di offin dulu, langsung tampilin videonya. Saya bantu aja, Bu. Link YouTube Saya ya. bantu putarkan videonya Bu. Iya, dari situ bisa Bu. Coba Bu. Siap. Oke. Saya stop sharing dulu ya. Iya Bu. Iya Bu. Ya, saya stop share dulu. Oke, silakan Bu. Kalian semua wajib Kalian harus ikut les privat sama ibu ya. Ini kan gampang, masa gitu aja nggak bisa? Pernahkah ibu dan bapak guru waktu kecil dulu mengalami dipaksa untuk melakukan suatu aktivitas? Atau mungkin sebagai guru dan orang tua pernah memaksa anak atau murid kita? Memaksa terkadang bisa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Namun, ada dampak jangka panjang yang mungkin tidak kita sadari, ibu dan bapak guru. Perilaku tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar. Karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal. Kedua, akan hilang ketertarikan, bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalnya anak yang dipaksa les musik, mungkin malah akan muncul antipati pada musik. Bukan karena musiknya, tetapi karena pemaksaannya. Yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. 3 dampak pemaksaan yang ibu dan bapak guru saksikan tadi tentu saja bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Ki Hajar Dewantara menyiratkan,
bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hal yang sama diungkapkan oleh Diane Gozel, bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Di antaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Dan yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Nah, Ibu dan Bapak Guru, sekarang mari kita refleksikan bersama. Apakah kita cenderung memaksa murid untuk patuh mengerjakan sesuatu? Atau dengan kita melakukan cara-cara lain yang membuat murid merasa senang dan dihargai dalam mengerjakan sesuatu? Bagaimana rasanya ketika melakukan sesuatu tanpa dipaksa? Lalu, cara seperti apa yang ingin Ibu dan Bapak Guru praktikan di kelas? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Oke, terima kasih ya pada panitia yang sudah membantu untuk share screen video. Mohon maaf ini di tempat saya agak terganggu, jadi saya tidak bisa share screen sendiri. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin kita lanjut dulu ya untuk PowerPoint selanjutnya. Tadi untuk video sudah, sekarang saya ingin bertanya nih kepada Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu itu mengalami hal seperti di video itu? Kalau misalkan pernah mengalami atau tidak pernah mengalami, kemudian apa yang dirasakan atau diingat saat menonton video tersebut? Nah, silahkan Bapak Ibu bisa untuk menyampaikan pendapatnya. Iya, Bu Sri Deliana, silakan Ibu. Makasih Ibu. Saya pernah mengalaminya dulu waktu di SPG ya. Iya. Guru saya waktu itu memaksa kami untuk menghafal, ya, menghafal. Kebetulan guru IPS ya. Aduh, saya IPS. Semua. Ya, suruh menghafal semua. Jadi setelah itu kami membacakannya di depan kelas. Jadi saya merasa tertekan, walaupun saya tetap ikuti, walaupun saya bisa menghafalnya, tapi apa yang diajarkan atau yang dihafal itu tidak ingat lagi. Jadi ya tinggalnya cuma sekarang ini kesan waktu dulu ya, waktu masih belajar dengan beliau. Itu aja Bu. Oke, terima kasih Bu Sri Deliana. Pengalaman masa lalu yang menarik ya Bu ya, yang itu akan selalu teringat sepanjang hayat. Jadi memang seperti itu Bapak Ibu, ketika kita memaksakan suatu hal kepada murid. Mungkin saat ini kita merasa sebagai guru itu murid harus mengikuti ya gurunya, apa yang diinginkan. Itu sebetulnya adalah pola pengajaran pada zaman kolonial ya. Untuk saat ini harusnya pembelajaran itu berpusat pada murid, jadi tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada murid. Nah ini fakta, salah satu fakta yang dirasakan oleh Bu Sri Deliana ketika waktu itu masih duduk di bangku sekolah, ketika guru IPS-nya itu memaksa untuk menghafal dan maju ke depan kelas, sehingga ketika murid pun melakukan hal itu hanya sebatas mungkin rasa takut atau rasa tidak ingin melawan dan sebagainya, walaupun setelah itu nanti hafalannya itu sudah hilang. Jadi pembelajarannya itu tidak bisa melekat sepanjang hayat karena
adanya satu keterpaksaan, betul sekali. Tapi saya juga guru IPS tapi tidak maksa-maksa kayak gitu ya Bu ya. Oke, untuk selanjutnya ya, tadi Ibu Sri Deliana sudah menyampaikan. Sekarang ini, setelah kita menyaksikan tayangan video tersebut, sekarang saya sadar satu hal. Apa itu Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau disampaikan. Hal apa yang Bapak Ibu sadari setelah kita tadi bersama-sama menyimak tayangan video tersebut? Jadi boleh menulis di kolom chat, boleh juga untuk langsung raise hand. Dipersilahkan. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat? Tidak ada. Oh iya, Pak Aris, silahkan Pak Aris. Iya, makasih banyak Bu kembali. Iya, setelah saya menyimak video, kalau memaksakan sesuatu hal itu ternyata memiliki dampak kepada anak, sehingga saya menyadari bahwa memaksakan itu tidak harus kita lakukan sulit menerapkan di sekolah, namun perlu melakukan dengan kesadaran atau motivasi intrinsik. Demikian dari saya Bu. Ya, terima kasih Pak, betul sekali. Jadi kita tidak perlu untuk memaksa anak itu untuk mengikuti keinginan gurunya ya, tetapi kita akan berusaha untuk memunculkan motivasi internal dari dalam diri murid atau motivasi intrinsik. Nah, sekarang coba kita lihat di sini Bapak Ibu. Disiplin itu apa sih gitu ya? Nah, pada dasarnya disiplin itu adalah sikap dan tindakan seseorang untuk menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna dengan tanpa mengganggu kepentingan dan kesejahteraan orang lain. Itu adalah disiplin. Nah, kalau disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu jika sikap dan tindakan tadi itu datangnya berasal dari diri sendiri atau motivasi intrinsik seperti yang disampaikan oleh Pak Aris tadi, itu adalah disiplin positif. Nah, ternyata di sini kita menjadi tahu ya bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama itu karena ingin menghindari rasa sakit atau hukuman. Yang kedua itu menginginkan suatu pujian atau hadiah. Yang ketiga menghargai diri. Nah, di sini kalau kita kupas satu persatu tentang 3 motivasi perilaku manusia itu, yang pertama yang menghindari rasa sakit atau hukuman. Ini misalnya ini ya, Bapak Ibu di sekolah itu mungkin memiliki aturan sekolah bahwa murid itu harus datang ke sekolah tepat waktu pukul 7 misalnya. Nah, ketika murid yang sudah datang ke sekolah itu melebihi jam 7, itu akan ada hukuman. Mungkin disuruh apa gitu ya sama bapak atau ibu gurunya. Nah, itu kalau motivasi perilaku itu tidak muncul dari dalam diri, jadi anak-anak itu mereka hanya menghindari hukuman atau rasa sakit, itu mereka akan datang ke sekolah itu sebelum jam 7. Tetapi mereka hanya ingin agar tidak dihukum, karena nanti kalau lebih dari jam 7 akan diberi sanksi atau hukuman. Makanya ya udah datang aja agak pagi, tapi mereka tidak, istilahnya itu apa, tidak ngeh bahwa datang pagi itu harus ngapain di sekolah, melakukan kegiatan apa yang bermanfaat kayak gitu, enggak. Cuman karena enggak mau dihukum aja, akhirnya mereka datang pagi, nongkrong-nongkrong dan sebagainya kayak gitu. Dan yang kedua, karena mereka ingin suatu pujian atau hadiah. Nah, ini misalkan ya di SMA PGRI Larangan misalnya, Pak Daman itu biasanya datang pagi misalnya, kemudian ada bapak ibu guru yang mungkin wah saya ingin
mendapat hadiah atau pujian dari Pak Kepala Sekolah misalnya. Oh, Bu Santi datangnya gasik sekali, itu rajin ya, misalnya kayak gitu. Nah, itu motivasi perilaku manusia yang dilakukan pada waktu itu. Saya datang pagi ke sekolah itu biasa dipuji sama Pak Daman karena saya datangnya lebih awal gitu ya, tidak telat gitu. Itu motivasi yang kedua. Kemudian motivasi yang ketiga ini adalah menghargai diri. Jadi ketika memang kita punya kesadaran yang tinggi, oh kalau sekolah masuk jam 7 berarti saya selaku gurunya saya juga harus datang lebih awal. Setidaknya mungkin setengah 7 itu sudah di sekolah, karena anak-anak itu kadang setengah 7 itu juga sudah banyak yang sudah hadir di sekolah. Kalau tidak ada guru yang di sekolah, nanti kalau misalkan terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab, ya seperti itu. Nah, itu termasuk motivasi yang ketiga, yang menghargai diri, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, tujuannya apa ya ketika ada motivasi dari dalam diri kita itu? Kenapa kok itu harus dari dalam diri seperti itu? Kenapa tidak dipaksa aja seperti tadi saya maksa Bapak Ibu untuk menulis nama misalnya 20 kali? Tapi kenapa ini harus dimulai dari dalam diri? Itu sebetulnya tujuannya apa sih kayak gitu ya? Jadi di sini memang motivasi yang muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik atau internal itu memang efeknya itu jangka panjang, dan di situ nanti ketika kita punya kesadaran diri, kita akan lebih senang dalam mengerjakan atau melakukannya. Jadi di situ nanti kita bisa belajar sepanjang hayat. Ketika kita berada dalam satu komunitas, ya, maka komunitas tersebut akan menjadi lebih aktif, lebih hidup, dan juga lebih bermakna. Seperti contohnya ini untuk komunitas dalam sekolah SMA PGRI Larangan. Nah, di sini ketika semua guru itu mempunyai motivasi internal dan punya komitmen, malam hari pun ini kegiatan komunitas ini bisa aktif ya, bisa hidup dan bisa lebih bermakna, karena itu didasari dari motivasi internal Bapak Ibu guru dari SMA Negeri Larangan untuk berkomitmen mensukseskan penyelenggaraan webinar seperti itu. Ini contohnya. Nah, kemudian bagaimana ya caranya agar komunitas itu mempunyai budaya disiplin positif? Nah, di sini ada beberapa strategi utama. Yang pertama tadi ya, munculkan motivasi internal. Jadi motivasi yang muncul dalam kesadaran diri secara penuh dari dalam diri kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian setiap orang itu berperan penting. Jadi tidak ada orang yang tidak berperan, sehingga ketika semua orang itu berperan, itu mereka akan menjalankan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing. Jadi tidak ada, kalau dalam bahasa Jawa itu istilahnya joyo indo atau menghindar gitu ya. Jadi semua merasa bertanggung jawab untuk suatu kesuksesan organisasi atau komunitas seperti itu. Kemudian yang ketiga, berikan ruang belajar yang luas. Jadi tidak ada penekanan-penekanan atau pemaksaan-pemaksaan, namun yang ada di situ adalah ruang belajar yang luas, sehingga masing-masing itu bisa mengekspresikan diri ya, bisa untuk mengembangkan kompetensi untuk bisa memberikan yang terbaik seperti itu. Jadi semua boleh berkembang. Di sini ketika semua diberikan kebebasan atau ruang belajar yang luas, maka setiap orang itu pasti akan meningkatkan belajarnya itu untuk kebermanfaatan semua orang seperti itu. Jadi ini merupakan strategi utama kita yang nanti bisa kita gunakan untuk pengembangan komunitas belajar kita. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya di sini untuk memunculkan motivasi internal
itu memang ada beberapa cara ya. Mungkin kita bisa menanamkan bahwa ini merupakan pembelajaran orang dewasa. Jadi jelas beda ketika pembelajaran itu dilakukan oleh orang dewasa dan pembelajaran yang mungkin untuk anak-anak. Jadi penekanannya itu agak beda. Kita betul-betul punya keleluasaan, kita punya kemerdekaan, kita sudah punya motivasi tersendiri ya untuk pembelajaran orang dewasa itu. Beda kalau anak-anak misalnya masih TK, masih SD, bahkan SMP itu pun kadang masih perlu harus dibimbing oleh gurunya. Jadi kalau pas begitu saja anak-anak itu belum bisa nanti menjalankan perannya dengan baik, dengan benar. Tapi kalau orang dewasa itu tentunya sudah memiliki rasa tanggung jawab sehingga tidak perlu diberikan penekanan-penekanan tertentu seperti ke anak-anak kita seperti itu. Kemudian kita juga perlu mencari tahu ini ya Bapak Ibu tentang kebutuhan anggota. Yang dibutuhkan anggota kita itu apa sih? Nah, kalau kita tahu yang dibutuhkan anggota itu apa saja itu, nah kita list, kemudian kita fasilitasi dan kita hubungkan dengan kebutuhan organisasi. Nah, ketika hal ini sudah sinkron, nanti tentunya akan bisa memunculkan motivasi internal. Jadi misalnya seperti ini Bapak, kita adalah satu komunitas yang sama. Misalnya saya dari komunitas MGMP IPS, tentunya Bapak Ibu guru IPS itu sangat membutuhkan modul ajar, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan dari anggota itu tentang modul ajar IPS misalnya, kita kaitkan, kita hubungkan dengan kebutuhan organisasi. Organisasi pengen aktif, ya, mengaktifkan anggota dalam suatu kegiatan komunitas, misalnya. Oke, kita buat webinar tentang modul ajar. Nah, ini tentunya ada sinkronisasi antara kebutuhan anggota dengan kebutuhan organisasi. Nah, kalau hal ini sudah disadari dari masing-masing person, ini kegiatan ini akan bisa berjalan dengan baik tanpa paksaan. Cara menyusunnya dan sebagainya. Kemudian organisasi atau komunitas itu membutuhkan suatu kegiatan atau aktivitas. Maka di situ kita bisa menggerakkan anggota komunitas untuk mengaktifkan komunitas tersebut sehingga ini akan betul-betul terlaksana dengan baik karena semua menyadari, semua punya motivasi internal untuk berkembang bersama-sama seperti itu. Nah, sekarang coba mari nanti kita petakan bersama-sama kebutuhan anggota komunitas kita masing-masing itu apa. Setelah nanti kita bisa memetakan kebutuhan anggota komunitas itu apa, kemudian nanti kita akan memberikan peran, ya, peran penting pada masing-masing person. Jadi caranya bagaimana? Caranya dengan menumbuhkan rasa kepemilikan sehingga tidak tergantung pada penggerak. Misalnya seperti ini, di komunitasnya Pak Daman saat ini, Pak Daman sedang ada kegiatan di BPGP Jawa Timur. Nah, ketika Pak Daman itu sebagai penggerak komunitas tidak bisa full dalam kegiatan webinar ini, apakah kegiatan webinar ini terus akan terhenti ketika Pak Daman 15 menit di depan sudah harus fokus ke kegiatan yang lain? Tentunya kan tidak. Walaupun Pak Daman sebagai penggerak komunitas ada kegiatan lain, toh kegiatan webinar malam hari ini tetap bisa berjalan dengan lancar. Karena apa? Karena di situ sudah ada pembagian peran-peran penting. Ya, jadi siapa yang akan jadi presenter, ya, siapa yang jadi narasumber, itu misalnya, siapa yang jadi timekeeper, siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi notulen,
Jadi ketika semua orang itu sudah diberikan peran penting, maka ketika salah seorang penggerak komunitas tersebut tidak bisa berada di situ, maka kegiatan tersebut tetap masih bisa berjalan dengan lancar tanpa tergantung pada sang penggerak tersebut. Tuh Bapak Ibu. Nah, kemudian kita petakan juga yuk ya, peran apa saja yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan pribadi dan organisasi. Nah, di sini yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan pribadi dan organisasi itu misalnya tadi ya, untuk memberikan ruang belajar yang luas. Caranya apa? Tadi yang disampaikan oleh Ibu Endah misalnya ya, atau siapa tadi ya, waktu di awal tadi, kita perlu membentuk suatu kesepakatan. Untuk pertemuan kita pada malam hari ini, silahkan Bapak Ibu untuk menyiapkan alat tulis menulis, karena nanti akan kita gunakan pada saat sesi webinar, misalnya seperti itu. Ada kesepakatan. Kemudian nanti yang disampaikan oleh Bu Rahma selaku moderator, bahwa ketika nanti penyampaian materi, silahkan mikrofon untuk di off-kan. Ketika nanti akan bertanya atau menjawab, silahkan untuk diaktifkan, seperti itu. Silahkan raise hand kalau ada yang mau berpendapat, misalnya seperti itu, adalah suatu kesepakatan. Kemudian aturan mainnya itu jelas ya. Tadi di awal Bu Rahma menyampaikan aturan di dalam webinar kita pada malam hari ini, silahkan ditulis nama, kemudian asal sekolah, nah, misalnya seperti itu, sehingga ketika kita nanti mau menyebutkan itu sudah jelas, oh Bu Rahma dari SMP Negeri 2 Karangpucung Cilacap, oh Pak Yogi dari SMP Negeri 2 Karangpucung Cilacap, misalnya kayak gitu. Oh Bu Santi misalnya dari SMP 2 Panda, misalnya kayak gitu ya. Jadi aturan mainnya itu sudah jelas. Kemudian setiap anggota itu dapat bukan hanya materi tetapi juga yang lain. Jadi di sini itu karena kita belajar bersama, kita diberikan ruang belajar yang luas. Jadi ini nanti untuk materi memang sudah saya sharekan ke panitia webinar, nanti bisa untuk di-share ke semua peserta. Jadi di sini tidak hanya mendapatkan materi saja, tapi juga mendapatkan yang lain. Misalnya apa? Tadi kita mendapatkan pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu peserta yang sudah menyampaikan pendapatnya, sehingga dari hal-hal yang sebelumnya kita belum tahu, kita menjadi tahu karena di sini kita belajar bersama-sama. Ya, jadi tidak ada yang pintar, tidak ada yang kurang pintar, tapi kita semua belajar bersama. Kita belajar dan berkembang bersama-sama, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya komunitas belajar seperti apa sih sebetulnya yang ideal menurut Ibu dan Bapak? Nah, ini kalau pertanyaannya ideal itu kan menurut sudut pandang masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan yang ideal itu harus yang seperti ini, harus yang seperti itu gitu ya. Tapi ini kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi untuk mewujudkannya itu kita harus ingat kesepakatan apa yang harus ada di komunitas Ibu dan Bapak. Jadi memang anggota komunitas itu nanti harus ikut berperan dalam mewujudkan atau membuat suatu kesepakatan, yang mana kesepakatan itu nanti harus ditaati oleh semua anggota komunitas. Jadi di sini dibuat dengan prinsip semua bertujuan, jadi dihubungkan dengan disiplin positif, motivasi internal, dan juga tidak mengganggu kepentingan masing-masing anggota, seperti itu. Nah, di sini nanti mungkin kita akan bisa bersama-sama ya Bapak Ibu untuk merefleksikan. Nah, apa yang telah kita pelajari tentang materi dari disiplin positif ini, kemudian bagaimana cara mengaplikasikan di dalam komunitas belajar masing-masing ya, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian bagaimana saat nanti
kita itu dapat mengembangkan ilmu ini untuk kepentingan peserta didik kita. Jadi apa yang kita dapatkan ya itu semuanya harus kembali lagi kepada peserta didik atau murid kita. Berdampak enggak apa yang sudah kita lakukan itu? Berguna tidak kepada murid kita? Bermanfaat tidak seperti itu? Jadi tidak hanya semata-mata untuk gurunya saja, oh gurunya jadi populer, oh gurunya jadi terkenal, tapi muridnya terbengkelai, tidak diurusin karena tinggal kesana kemari, saya kayak gitu. Nanti kita refleksikan bersama-sama, mungkin nanti dalam sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Ibu Rahma selaku moderator kita pada malam hari ini. Mungkin kiranya cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Bu Rahma, terima kasih. Bu Rahma silahkan, waktu saya kembalikan. Saya dulu. Baik, terima kasih Ibu Nursanti. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Di sini kita belajar bersama tentang bagaimana menerapkan disiplin positif itu kepada kita diri sendiri sebagai pendidik atau kepada anak juga. Silahkan. Sekarang ini sesinya tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh untuk langsung open mic atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Monggo Bapak Ibu. Kira-kira berapa pertanyaan Bu Nursanti? Silahkan, nanti menyesuaikan waktu saja Bu. Oke baik, silakan Ibu Bapak yang ingin bertanya. Bu Risma itu Ibu sudah raise hand? Oke, Bu Risma, silakan Bu Risma untuk open mic. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya sangat tertarik sekali dengan materi disiplin positif ini Bu ya. Setelah melihat tadi bagaimana kondisi memaksakan kehendak kita kepada siswa. Nah mungkin saya pengen meminta tip and trick dari Bapak Ibu Guru dan Bapak dari pemateri juga. Ceritanya kayak gini Bu, kan ada namanya disiplin positif gitu Bu ya. Nah disiplin positif salah satunya kan kita membiasakan peserta didik kita untuk kebersihan di kelas gitu ya Bu. Nah ketika saya menjadi wali kelas mereka itu di kelas 11 gitu Bu ya, mereka itu anaknya disiplin Bu, karena mungkin pengaruh atau kebiasaan selama 1 tahun Bu ya. Nah namun yang terjadi ketika di kelas 12-nya itu, ketika saya tidak menjadi wali kelasnya lagi, mereka udah biar gitu, nggak ada lagi yang namanya misalnya kelasnya itu sepatunya teratur gitu kan, terus kelasnya bersih, sampah itu pakai tong sampah yang dilapisin plastik agar tidak membuat kotor sampah tong sampahnya gitu kan, kelas yang rapi bersih gitu. Padahal waktu di kelas 11-nya itu mereka juara kelas gitu, juara bersih kelas gitu ya. Nah itu jadi saya memikirkan apakah itu karena memang belum membudaya, membiasakan diri mereka. Namun kalau kita lihat secara gininya tidak ada pemaksaan juga gitu, karena saya cuma mengingatkan kalau bersih itu seperti apa, kalau terus kita itu nyaman seperti apa gitu. Jadi mereka mengikuti gitu. Namun kenyataannya ketika naik jenjang atau misalnya tidak saya dampingi lagi, itu berubah gitu Bu. Nah itu mungkin ada tipnya bagaimana caranya pembiasaan itu yang justru mereka kedepannya akan lebih baik lagi seperti itu. Mungkin itu Bu yang jadi pertanyaan. Terima kasih. Baik, bagaimana untuk langsung saya tanggapi Bu Rahma? Tanggapi dulu saja sama Bu Nursanti, silahkan Ibu. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan dari Bu Risma, ya menarik sekali nih ya pertanyaannya. Jadi terkait dengan disiplin positif tadi, misalnya tadi kasusnya itu adalah tentang kebersihan kelas. Jadi di kelas 11 itu ketika
Bu Risma mendampingi putra-putrinya itu berhasil mendapat juara kebersihan kelas seperti itu ya, karena mereka terbiasa disiplin seperti itu. Tapi ternyata ketika sudah naik kelas ke kelas 12 ternyata sudah berubah lagi, sudah banyak sampah berserakan dan sebagainya seperti itu. Nah itu sebenarnya apa sih kok yang bisa menjadikan anak seperti itu kok tidak stabil gitu ya? Awalnya sudah disiplin, sudah bisa baik, tapi kok begitu naik kelas kok malah berubah lagi seperti itu. Harusnya kan dipertahankan atau bahkan mungkin ditingkatkan seperti itu. Nah di sini kalau saya lihat kasusnya ya, ini kalau disiplin positif itu semestinya dalam satu komunitas belajar atau dalam satu lingkungan sekolah itu tidak hanya diberlakukan atau dilakukan oleh orang tertentu saja, tetapi itu sudah harus merupakan suatu budaya dalam sekolah tersebut. Jadi semua warga sekolah itu punya tanggung jawab terhadap kebersihan. Jadi yang ngoprak-ngoprak agar anak-anak itu tetap menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan kelas, itu semua warga sekolah harus bersinergi dan berkolaborasi. Jadi tidak bisa hanya guru wali kelasnya saja yang mendampingi mereka atau menyampaikan kretek itu ya, kalau bahasa Jawa itu ayo bersihkan lingkungan, ayo buang sampah pada tempatnya kayak gitu. Itu harus merupakan tanggung jawab dari seluruh warga sekolah. Jadi kasusnya itu sebetulnya banyak ya Bu, seperti itu hampir sama. Cuman kadang gini, mungkin anak-anak itu dalam hal kedisiplinan di sekolah itu kalau terhadap mohon maaf mungkin terhadap guru yang mungkin masih muda itu kadang anak-anak ya agak nggak patuh gitu ya, misalnya sudah bel masuk itu masih nongkrong di depan kelas, nggak langsung masuk. Tapi mungkin ketika pada jam-jam tertentu ya itu anak-anak sudah harus standby di kelas, nggak berani mereka nongkrong dulu misalnya. Terus misalnya kalau ketemu saya itu biasanya kalau anak yang nakal-nakal itu terkadang dikejar-kejar, dibentak pun kadang kan nggak mempan kayak gitu ya, alah cuman kayak gitu aja biasa gitu. Tapi mungkin ketika saya lihat itu saya cuma tak hadik gitu ya nggak dihadik, cuma saya lihat sambil saya dekati gitu, ngapain, langsung lari, padahal nggak bilang apa-apa ya, ngapain, tanya gitu aja langsung mereka lari. Yang tadinya mereka itu mau jajan ya di sela-sela jam pelajaran yang belum waktunya istirahat, itu ketika tidak sengaja ketemu saya ya akhirnya nggak jadi jajan, udah sampai di kantin itu ya langsung lari masuk kelas ya. Walaupun kita negurnya sebetulnya ya nggak keras, kalau misalkan nyala, wah ngapain lari-lari di luar, ayo masuk kelas, misalnya kayak gitu ya mungkin. Tapi nggak, saya tak deketin, hey, ngapain gitu sambil tersenyum, langsung anak itu lari nggak jadi jajan misalnya kayak gitu. Mungkin di sini cara guru untuk menyampaikan ke murid itu memang mungkin beda-beda atau bervariasi sesuai dengan karakteristik masing-masing. Jadi mungkin ada yang anak itu mau disiplin itu dengan motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya menjaga kebersihan tadi, karena ada motivasi yang lain, ingin jadi juara kebersihan kelas, mendapatkan hadiah itu kan, hanya mereka melakukan kebersihan itu. Kemudian mungkin wali kelasnya sangat mendukung dan perhatian untuk mewujudkan kebersihan di kelasnya. Nah, kemudian setelah mereka dapatkan itu, karena itu tadi mungkin motivasinya itu masih dari luar, bukan dari dalam diri siswa itu. Ketika mereka sudah dan hadiah, ketika mereka sudah bisa menang, ya, kemudian sudah pindah kelas, akhirnya luntur, ya, nilai-nilainya. Kebersihan, menjaga kebersihan itu tadi luntur. Karena apa? Karena mereka belum bisa mewujudkan motivasi internal mereka. Jadi masih didominasi oleh motivasi eksternal. Jadi tugas kita sebagai guru memang
kita tidak bisa sendiri-sendiri untuk mengajak anak-anak murid kita itu untuk bisa memunculkan motivasi internal, karena terkadang gurunya itu juga kayak gitu, belum muncul motivasi internal. Jadi misalkan kadang datang masih agak terlambat gitu, terlambat bentar nggak apa-apa lah, anak-anak masih tadarus, biarin tadarus saja dulu, nanti saya masuknya setelah tadarus, misalnya kayak gitu. Itu kadang masih ada, ya kita bicara fakta ya. Itu saya sendiri kadang ketika mungkin sedang ada berhalangan gitu, nggak bisa piket ini karena ada kendala di jalan misalnya gitu. Piket kan harus datangnya gasik itu ya mungkin agak telat dikit lah, walaupun belum masuk kelas tapi ya agak terlambat sedikit. Itu artinya kan saya motivasi intrinsiknya itu kurang karena saya belum punya kesadaran penuh. Tetapi ketika motivasi intrinsik saya itu sudah betul-betul baik, ya kalau memang ada kendala yang tidak akan kita ketahui, tentunya harus kita antisipasi sebelumnya. Jadi kita harus bisa berangkat itu jauh-jauh lebih pagi, ya misalnya 6:30 harus sampai di sekolah. Berarti otomatis jam 6 itu kalau perjalanan cuma berapa lah, 10 menit misalnya, jam 6 itu sudah harus siap, antisipasi nanti misalkan di jalan macet, di jalan ada kendala kendaraan dan sebagainya kayak gitu. Tapi kadang masih pagi juga, jam 7 nanti baru masuk, masih tadarus juga. Udah, misalnya saya berangkat agak telat, nggak apa-apa lah, telat 10 menit, toh juga belum bel karena guru piket harus datang 6:30, masuk sekolah atau masuk kelas jam 7, kayak gitu. Itu kadang saya melihat ada hal-hal seperti itu juga. Nah kadang hal ini jadi contoh bagi murid gitu. Oh gurunya aja kadang kayak gitu. Nah ini makanya tidak bisa terlepas satu sama lain, itu harus saling mendukung. Jadi harus berkolaborasi semua pihak untuk bisa mewujudkan itu tadi motivasi intrinsik, sehingga kalau sudah itu betul-betul muncul dari dalam diri, kesadarannya itu akan jangka panjang sampai tua, itu nanti akan bisa terus berjalan seperti itu. Mungkin itu saja Bu dari saya. Mungkin nanti dari Bapak Ibu boleh ya menambahkan, mungkin punya pengalaman lain di sekolahnya, nanti boleh berbagi di sini untuk kita saling menguatkan, karena kita di sini adalah belajar bersama seperti itu. Monggo silakan Bu, saya kembalikan kepada Bu Rahma. Terima kasih sekali jawabannya atas Bu Nursanti. Sebenarnya pertanyaan Bu Risma tadi sudah saya siapkan untuk bertanya juga tentang anak-anak disiplin dalam membuang sampah atau kebersihan kelas, itu sudah terjawab semua. Memang benar, anak kalau tidak dipaksa atau tidak diperintah oleh guru, ya mereka seperti itu Ibu ya. Monggo mungkin ada pengalaman lain di sekolah terkait anak-anak. Bapak Ibu boleh membuka mikrofonnya sebelum saya bukakan pertanyaannya kedua. Monggo Bu Endang. Bu Endang, silakan. Masih Bu Endang, masih di mute? Mikrofonnya belum dibuka Bu Endang. Oh, mikrofonnya tidak aktif. Oh ya. Mungkin bisa saya lanjutkan dengan pertanyaan lain ya Ibu ya. Silakan. Di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Nurmawadah Rustam dari SMA Negeri 1 Polewali. Disiplin ada yang positif, adakah disiplin yang negatif Bu? Contoh disiplin negatif itu yang seperti apa Bu? Silakan Bu Nursanti untuk menanggapi. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Kalau disiplin itu tentunya adalah untuk hal-hal yang positif. Selama ini saya kok belum pernah ya untuk menerapkan hal-hal negatif ke murid atau ke anak-anak kita.
Jadi misalnya saya bilang gini, hei anak-anak, besok kita telat semua ya, biar kita nggak pelajaran. Nggak mungkin kan guru bilang kayak gitu ke murid. Itu apa? Itu pelanggaran nanti ya. Malah kita jadi provokator itu ya. Jadi yang namanya disiplin itu pasti positif karena kita tujuannya itu adalah baik. Nggak ada guru itu mau menjerumuskan anak didiknya ke hal-hal yang negatif. Pengennya pasti akan murid-murid kita nanti akan jadi anak yang baik, disiplin gitu ya. Orang yang disiplin itu mereka punya peluang untuk bisa meraih cita-cita itu lebih banyak dibandingkan anak yang kurang disiplin atau tidak disiplin ya. Jadi dimanapun kita berada itu pasti dibutuhkan kedisiplinan. Makan pun kita disiplin. Kalau kita nggak disiplin makan, nanti kita bisa sakit mah, asam lambung dan sebagainya. Disiplin waktu. Nah, kita semua melaksanakan disiplin waktu. Nggak ada yang tidak melaksanakan disiplin waktu. Misalnya untuk Bapak Ibu yang beragama Islam misalnya, ketika bulan puasa Ramadan itu kan kita semua disiplin waktu. Apa ada misalkan Bapak Ibu yang sahur pada pukul 6 karena tidak disiplin? Itu kan nggak mungkin. Karena apa? Karena disiplin itu ya memang harus ke hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik atau negatif. Akibatnya nanti bila itu negara kita, kalau kita menggerakkan adanya disiplin yang negatif itu nanti rusak itu tatanan aturan kita yang kita bina, kita uri-uri itu biar semua bisa menjadi baik, itu akhirnya nanti akan terpatahkan kalau kita melegalkan disiplin negatif kayak gitu. Jadi nggak ada ya kalau menurut saya itu disiplin negatif itu tidak ada. Yang ada itu yang harus kita budidayakan. Ya, kayak apa dibudidayakan, yang harus kita pelihara itu adalah disiplin positif. Jadi semua mengarah ke hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Tidak ada hal-hal yang jelek atau menjerumuskan atau menghambat seperti itu. Itu mungkin jawaban dari saya, Bu. Nanti boleh Bapak Ibu ikut berbagi ya, baik di kolom chat ataupun secara langsung. Waktu saya kembalikan Bu Rahma, silahkan. Ya, baik. Boleh Bapak Ibu jika ingin menanggapi atau bertanya lagi, untuk langsung open mic saja. Untuk pertanyaan sebelumnya, silakan Bapak Ibu. Silakan Bu Nurjana. Ya, terima kasih. Selamat malam. Monggo Bu Martiana Flora. Ya, saya mau berbagi rasa yang sudah saya alami kepada anak didik. Ketika mereka itu melakukan kesalahan, saya duluan kesal gitu, Bu. Tapi karena kita itu harus menunjukkan kita itu berhasil menerapkan disiplin sama anak, cuman kadang dalam hati agak dongkol gitu, karena kita biasa kan harus anak-anak itu melakukan apa yang kita inginkan gitu. Misalnya tepat waktu ngerjain tugas, tidak berkelahi, tidak terlambat, semua kita ingin ikutan. Jadi bagaimana cara mengatasi keinginan kita yang tidak tercapai, Bu, supaya anak-anak itu disiplin? Karena mereka sudah tahu dia itu butuh disiplin, tapi kadang mereka melalaikan, seakan-akan sekali-sekali dilanggar nggak apa-apa gitu. Padahal itu untuk sepanjang hayatnya, kita bertujuan supaya dia memiliki kesadaran. Di situ saya belum berhasil. Jadi mungkin karena mereka itu mungkin mau mencoba-coba gitulah, mungkin apa namanya ya, untuk mengobati hati saya yang gondok, yang kesal gitu, Bu. Jadi karena kadang anak-anak kan dulunya sering kita bilang udah tidak kita bebaskan, kadang kan udah terbiasa. Jadi untuk membuat
mereka itu sadar atas kedisiplinan mereka itu, kita guru itu butuh kesabaran gitu Bu. Jadi tantangan terberat saya bagaimana caranya kita itu sabar. Anak-anak itu udah tahu pun disiplin itu bagus, tapi masih ada yang terpengaruh karena temannya lebih banyak melanggarnya gitu Bu. Ya, terima kasih Bu, itu ditambah. Baik, mungkin Bu Santi bisa menanggapi Ibu. Dari pertanyaan Bu Martiana, menarik sekali, sama seperti di sekolah saya. Oke, baik Bu ya, Bu Martiana Flora ya. Jadi kasus atau permasalahan yang disampaikan Bu Martiana tadi itu sebetulnya banyak juga dialami oleh Bapak Ibu guru yang lain seperti itu. Karena memang di sekolah kami pun juga banyak anak-anak yang seperti itu. Jadi kadang kita dibuat emosi ketika kita itu melihat anak-anak yang nakal gitu ya, yang melanggar disiplin, melanggar aturan, tatanan, mungkin membuat kerusuhan dan sebagainya itu ya. Itu kadang kita merasa ya jengkel, dongkol gitu, apalagi sampai mengganggu kelas lain atau mengganggu murid-murid yang lain seperti itu, sehingga kadang sekolah itu juga jadi heboh karena adanya pelanggaran seperti itu. Nah, di sini memang guru itu dituntut harus sabar. Kalau dulu ya saya pas mungkin masih muda dulu itu memang sering gitu kalau ada anak yang ngeyel itu ya saya galakin gitu ya. Mereka ya nurut gitu ya, patuh gitu. Cuman kadang saya juga mikir, loh kalau saya galak kayak gitu, apa anak itu nggak sakit hati ya mendengar kata-kata saya kayak gitu. Nanti jangan-jangan mereka juga dongkol dalam hati gitu ya. Oh, Bu Santi kok ngomongnya kok kayak gitu ya, saya sakit hati ya, kayak gitu. Terus kalau kita membuat murid kita sakit hati itu, kalau selamanya mereka sakit hati ke kita kan nggak enak juga gitu ya. Kemudian pada waktu itu saya juga pernah akhirnya sempat waktu masih muda itu saya sempat sadari ya, saya berarti nggak boleh kalau kayak gitu. Senakal-nakalnya anak, sembeling gitu ya, kalau bahasa kami, bahasa saya itu sembeling-belingnya anak, itu kayaknya guru juga jangan sampai keras, karena nanti bisa coklat, bisa patah gitu ya. Ketika ada anak keras, gurunya ikut keras, nanti itu nggak akan ketemu pemecahannya. Yang ada nanti anak itu akan tambah patah gitu. Akhirnya sempat saya rubah pola pikir saya. Anak senakal itu, kemudian nggak bisa dibilangin kayak gitu. Harus kita punya trik. Triknya bagaimana? Ya kita coba dengan cara halus gitu ya. Kita tahan emosi kita, terus kita ajak ngobrol, kita lus-lus gitu ya, kita lus-lus gitu kepalanya gitu. Itu ternyata justru lebih mengena daripada kita anaknya keras, kita lebih keras, itu malah nggak mengena. Tapi dengan cara halus itu ternyata bisa menimbulkan kesadaran. Jadi anak itu di lain waktu ketika mereka sudah lulus, sudah nggak jadi murid kita, mereka akan mendatangi gurunya. Nah, ternyata ada hal yang bisa merubah sikap pola pikir mereka itu dari apa yang sudah dilakukan guru. Jadi memang perubahan itu tidak bisa instan. Kalau itu menyangkut sikap dan perilaku, itu pasti akan waktunya agak lama. Jadi tidak bisa otomatis. Kalau otomatis itu ya memang bisa sih, cuman anak tersebut mungkin masih ada motivasi yang lain, belum motivasi yang istilahnya itu betul-betul mendalam ya, mendarah daging, betul-betul ingin memiliki kesadaran yang penuh. Mungkin masih ada rasa takut, rasa ingin dipuji dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau memang ada anak yang betul-betul bisa sadar ketika sudah diberikan
masukan atau pengarahan oleh guru itu suatu hal yang membanggakan kita. Oh, ternyata anak bisa langsung menerima. Tapi kalau anak tidak bisa langsung menerima, ya kita tidak bisa menyalahkan mereka, karena semua itu butuh proses. Masing-masing anak itu menjalani prosesnya itu berbeda-beda, tergantung lingkungan mereka juga. Jadi semua harus saling membantu, ya, saling mendukung seperti itu. Maka di sini perlu kita buat suatu kesepakatan kelas, keyakinan kelas, yang itu harus ditaati nilai-nilai tersebut oleh seluruh anggota kelas. Jadi tidak hanya murid saja yang harus mentaati kesepakatan tersebut, tetapi juga kita selaku guru itu juga harus ikut mentaati, karena guru itu nanti akan disoroti oleh mereka. Lah Bu, guru aja nggak taat gitu kok, minta muridnya untuk taat. Bagaimana? Apalagi anak-anak kita sekarang itu kan anak-anak yang kritis, yang mereka punya kebebasan untuk mengungkapkan apa yang mereka lihat, yang mereka amati terhadap gurunya. Jadi kalau kita memang tidak hati-hati, tidak bisa membawa diri dengan baik, kita juga akan jadi sorotan murid-murid kita. Kita akan jadi bahan pembicaraan mereka. Jadi kalau dalam bahasa bahasa Jawa, guru itu digugu dan ditiru, itu memang betul. Jadi apa yang dilakukan guru itu jadi panutan oleh murid-murid kita. Jangan sampai nanti guru dibilang, wah guru bisanya cuma ngomong doang. Mana? Nggak ada buktinya kayak gitu kan. Nanti itu merusak citra pendidikan seperti itu. Itu mungkin dari saya, Bu. Terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada Bu Rahma. Baik, terima kasih Bu Nur Santi, menarik sekali jawabannya. Ibu mungkin ada satu pertanyaan lagi yang mungkin akan saya tanyakan. Ini dari kolom chat, yaitu dari Bu Endang Sri Wahyuni dan Bu Hisam, Bapak Hisam Wahid. Itu sepertinya bisa satu pertanyaan. Bagaimana jika disiplin positif yang akan kita terapkan di sekolah dengan pendekatan persuasif tidak bisa berjalan dengan baik? Masih ada saja siswa yang melanggar dari kesepakatan dalam kelas tersebut. Dilanjutkan dengan pertanyaan Pak Hisam. Ini sepertinya sama. Apakah ada tips dan triknya, Bu, untuk menanamkan disiplin positif kepada anak laki-laki? Mungkin ini untuk anak laki-laki atau perempuan juga ya Bu ya, sama saja. Silakan untuk Bu Nur Santi untuk memberikan tanggapan. Satu kali lagi ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Memang untuk tips-tips itu kadang-kadang memang kita sesuaikan dengan kenakalan atau ketidakdisiplinan dari anak-anak kita. Jadi penanganan kita itu pun juga harus selektif dan bervariasi. Jadi misalkan ketidakdisiplinan atau kenakalan anak-anak saya itu mungkin berbeda dengan kenakalan atau ketidakdisiplinan dari murid-muridnya Pak Aris, misalnya kayak gitu. Jadi ketika kita melihat anak-anak yang itu mau dilakukan tindakan secara persuasif itu kok masih sulit gitu kan ya. Lalu tips kita itu bagaimana kayak gitu ya. Kalau saya secara pribadi ya, memang kebetulan di tempat kami itu memang ada satu kelompok siswa yang itu memang sangat luar biasa. Itu sebetulnya sih mereka masih kelas 7 juga, jadi masih dalam taraf dasar gitu ya, karena kelas 7 itu kan jenjang paling rendah di SMP kayak gitu. Itu ada satu kelas itu memang kedisiplinannya sangat rendah, kenakalannya sangat tinggi, tingkat kebersihan kelasnya juga sangat parah gitu ya, kotor kelasnya kayak gitu. Semua guru yang masuk kelas itu rata-rata mengeluhkan kenapa kelas itu sampai separah itu ya, ibaratnya kayak itu. Kita kan sebenarnya nggak boleh ya bilang anak itu parah dan sebagainya, itu nggak boleh. Itu tetap kita harus punya cara bagaimana anak-anak itu bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik seperti layaknya anak yang lain kayak gitu. Di sini saya sempat coba terapkan. Walaupun kadang saya pernah
ya agak menangis itu ya, karena ngambek itu ternyata nggak bisa itu. Akhirnya anak-anak ikut menangis juga di kelas itu. Jadi dengan predikat kelas yang nakal, kelas yang rame, kelas yang ugal-ugalan, kelas yang tidak disiplin dan sebagainya itu, saya coba masuk di kelas itu dan saya coba membuat kesepakatan kelas di situ. Saya suruh di buku masing-masing harus ditulis kesepakatan itu, sehingga ketika membuka buku IPS itu langsung teringat, ada yang lupa misalnya kayak gitu. Nah di situ memang bisa dirasakan bedanya, sehingga anak-anak yang tidak nakal, yang tidak rame, yang putri-putri itu kadang juga sempat bilang, Bu Santi kok bisa ya kalau sama Bu Santi itu kok nurut semua, kalau kelas ini kalau sama guru yang lain itu nggak bisa kayak gitu, pasti ngeyel, pasti rame, disuruh ngerjakan nggak mau, disuruh maju nggak mau, tapi kalau sama ibu kok bisa nurut ya. Ya nggak tahu juga, saya juga ngajarnya sama dengan kelas yang lain, saya kan bilang gitu. Jadi di situ ada 5-6 anak itu yang mereka mendominasi kelas. Mereka selalu berjalan-jalan keluar kelas dengan alasan apa kayak gitu. Ketika saya buat kesepakatan kelas bahwa di kelas IPS, ya saya mulai dari kelas saya dulu, tidak langsung ke kelas umum gitu ya. Tidak boleh ada anak yang keluar sebelum saya datang ke kelas. Kalau mau keluar, entah itu ke kamar mandi, entah itu mau izin kemana, harus izin dulu sama saya. Dan itu hanya berlaku 1 orang. Tidak boleh ada 2 orang anak yang keluar bersamaan dari dalam kelas. Itu sudah kita buat kesepakatan. Kemudian di waktu pembelajaran itu, saya hanya mengizinkan anak yang mau ke belakang itu yang betul-betul merasa mau ke belakang. Jadi tidak pura-pura pamitnya ke belakang, tapi nanti mungkin hanya godain kelas lain gitu, atau mungkin ke kantin atau kemana gitu. Itu makanya ketika ada anak, Bu, saya izin ke kamar mandi. Boleh silakan, kamar mandi sebelah barat ya, saya pasti bilang gitu. Loh kenapa Bu? Iya, nggak apa-apa kan deket juga, lewat kantor guru gitu kan. Itu sana ada 4 kamar mandi, ke sana aja ya yang dekat kelas 9. Enggak Bu, saya ke kamar mandi selatan aja yang dekat musola. Enggak, silahkan boleh, nanti enggak kejauhan situ aja yang dekat. Dan mereka nggak ada yang berangkat. Enggak Bu, saya nggak jadi Bu. Kenapa nggak jadi? Nanti sakit loh kalau kebelet ditahan. Enggak Bu, saya tadi cuma gabut. Nah akhirnya dia bilang kayak gitu, saya tadi cuma gabut. Loh kenapa gabut gitu? Ya biasalah Bu, kalau pelajaran itu kan gabut. Nah sekarang kamu masih gabut enggak? Ya enggak lah Bu, saya mau keluar itu enggak boleh. Bisa fokus enggak ya? Kalau kamu tadi gabut terus sekarang katanya enggak gabut, bisa fokus enggak ke pelajaran? Bisa Bu, boleh dicoba? Boleh, silahkan maju ke depan, kerjakan itu, coba bisa enggak? Maju dia. Padahal selama ini nggak pernah mau ketika diminta maju atau apa itu. Anak-anak yang di kelas itu tetap nggak mau, tetap nggak ada. Bahkan ketika ada guru sedang bicara di depan kelas itu nggak didengarin, rame sendiri gitu. Tapi entah kenapa ketika pas di kelas saya itu semua antem, semua mendengarkan, semua memperhatikan. Ketika ada yang gabut mau keluar itu pun terpaksa akhirnya ya terus terang karena alasannya gabut, karena kan biasa kayak gitu, dia sering keliling-keliling kelas kayak gitu, jadi nggak jenak dia itu untuk belajar, untuk untuk memperhatikan tuh nggak bisa. Jadi tujuan dia ke sekolah itu nggak untuk biar jadi pinter, tapi biar dapat uang saku dari orang tuanya. Kalau nggak sekolah nggak diberi uang saku kayak gitu. Ternyata setelah dirunut-runut kejadian-kejadian seperti itu, ternyata ada hal-hal yang melatar belakangi mereka. Jadi yang ngeyel, ada era itu selalu saya deketin. Soalnya baru makan itu saya langsung nyelonong deketin. Hei, makan apa kamu, coba lihat kok kayaknya enak. Nah, saya cuma bilang kayak gitu. Mereka itu punya rasa, istilahnya itu rasa dekat sama saya, sama guru gitu ya, merasa diperhatikan, tidak ada rasa takut kayak gitu. Sehingga ketika kita mau minta sesuatu untuk dia belajar, untuk dia, itu langsung nurut. Beda misalkan kalau saya sering bentak-bentak gitu ya, itu pasti mereka nggak akan mendengarkan.
kita itu dengan baik gitu ya, wah guru galak bisanya marah-marah misalnya kayak gitu. Tapi ketika kadang kita bicara tegas, kadang kita memberikan perhatian dengan istilahnya menyentuh mereka, kepalanya ditepuk pundaknya gitu misalnya, hei kamu ngapain, sudah selesai belum, misalnya iya bu kayak gitu, hei kamu punya bukunya enggak, oh enggak ya bu, oh ya udah ini tak pinjemin misalnya kayak gitu. Loh kamu kok nggak nulis, kenapa nggak bawa pulpen bu, oh ya ini pakai pulpen ini kayak gitu. Jadi kita memang harus punya cara-cara tersendiri melihat yang dibutuhkan anak itu apa. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Kita mau menentukan anak, tapi kita samakan perlakuan dengan semua murid itu nggak bisa, karena mereka punya karakter masing-masing. Mungkin mereka ingin diperhatikan, mungkin mereka ingin apa gitu. Jadi kita harus betul-betul selektif gitu ya, melihat kenakalan anak itu seperti apa. Kita harus punya cara atau teknik penanganan kayak dokter. Orang yang berobat ke dokter itu nggak mungkin obatnya sama. Saya pusing kok dikasih obat mah, kan nggak cocok. Saya sakit gigi kok dikasih obat flu misalnya kayak gitu. Jadi memang kita harus punya ramuan-ramuan khusus untuk menangani anak-anak itu sesuai yang mereka butuhkan. Jadi tidak hanya istilahnya itu kebutuhan tentang belajar saja, tapi juga kebutuhan untuk menangani gitu ya. Mereka di rumah kurang perhatian orang tua, mungkin di rumah masalah ekonomi, mungkin di rumah ada masalah lain, itu guru harus tahu. Jadi memang kita bisa memberikan penanganan yang sesuai sehingga anak-anak itu nanti bisa menerima kita, menerima apa yang kita sampaikan, sehingga bisa istilahnya itu apa ya, bisa mereka bisa berbuat baik sesuai yang diharapkan guru. Nah, kita awali dulu dari kelas kecil kita, baru nanti kalau sudah kita ajak untuk ke semua guru, tidak hanya untuk pasal pelajaran IPS saja ya. Bisa janji ya, nanti saya minta teman-teman yang lain untuk memberikan kontrol. Nanti lapor ke saya ya, misalkan ada pelanggaran di mata pelajaran yang lain, nanti kita ingatkan bersama-sama seperti itu. Itu mungkin tips-tips dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu punya tips-tips lain, nanti bisa dibagikan juga biar kita memperkaya pengalaman kita semua yang ada di webinar kita pada malam hari ini. Mungkin itu saja Bu Rahman. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Santi. Materi ini sangat baik sekali, sangat menarik sekali. Sering terjadi di sekolah kita ya Bapak Ibu sebenarnya, dan itu kembali lagi kepada bagaimana guru untuk menumbuhkan lagi disiplin positif kepada diri sendiri atau mungkin bahkan ke anak-anaknya. Oke Ibu, pertanyaan terakhir pada acara webinar kali ini. Mohon maaf saya tidak bisa menampung semua pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan di kolom chat mungkin, atau tadi ada yang raise hand tidak bisa saya panggil juga. Kemudian tadi sudah ada dikirimkan link presensi. Monggo Bapak Ibu sebelum ditutup boleh untuk mengisi link presensi dulu. Silakan Ibu, Bapak. Baik, sambil Bapak Ibu mengisi presensi, kita memasuki sesi terakhir, yaitu sesi penutup. Bapak Ibu, tidak terasa kita sampai di penghujung acara webinar kita malam ini. Sebelum acara kita akhiri, kepada Ibu Nursanti mohon untuk menyampaikan closing statement terlebih dahulu mengenai materi webinar kita. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Bu Rahma untuk waktunya ya. Jadi untuk disiplin positif ini kalau saya boleh menyimpulkan atau menggarisbawahi, memang kita harus memulai dari diri kita sendiri, baru kemudian kita mengajak orang lain untuk melakukan disiplin positif ini. Jadi ada kalimat yang mengatakan
satu teladan itu adalah lebih berharga atau lebih bermakna daripada 1000 nasihat, seperti itu. Jadi mulailah dari diri kita masing-masing, baru kita mendisiplinkan orang lain agar mereka bisa memiliki kesadaran disiplin positif itu dari dalam diri kita, seperti itu Bu. Mungkin itu saja dari saya untuk statementnya. Saya kembalikan waktu ke Bu Rahma. Baik, terima kasih banyak Bu Nur Santi. Sekali lagi saya ucapkan mewakili Bapak Ibu peserta yang ada di sini atas pemaparan dan sesi belajar bersamanya mengenai topik disiplin positif. Sekali lagi terima kasih Bu Nur Santi. Sama-sama Ibu, Bapak. Terima kasih pula kepada semua pihak yang telah berpartisipasi atas terselenggaranya webinar ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta webinar yang luar biasa ini. Sebelum saya tutup, saya punya pantun Bapak Ibu. Siang hari tersenyum berseri, malam hari jangan bersedih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan terima kasih. Baik, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Santi. Semua Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nur Santi. Terima kasih Bu Nur Santi. Terima kasih panitia. Terima kasih Bu Nur Santi. Terima kasih Bu Nur Santi, terima kasih Bu moderator dan Bu Nur. Sama-sama Bu. Izin keluar ya Bu. Izin meninggalkan ruangan ya Bu ya. Baik Bu. Selamat beristirahat semua ibu-ibu ya. Semoga ilmunya ini bisa diterapkan besok di sekolah ya. Amin. Terima kasih Bu Nur Santi, Ibu Rahmati, terima kasih. Ya, terima kasih juga Bu Nurjana. Salam kenal Bu. Ya, salam kenal Bu. Saya mandiri dulu ya. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.